train! Hurry up your head! Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2017 dengan judul The Bye Bye Man. Film ini bercerita tentang 3 orang remaja sekolah yang menempati sebuah rumah kosong di dekat kampus mereka. Namun ternyata rumah tersebut memiliki sebuah cerita kelam di masa lalunya. Jadi bagaimanakah kelanjutannya? Kita langsung saja ke isi ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kejadian di sebuah daerah bernama Madison, tepatnya pada tahun 69. Di sana terlihat seorang pria bernama Larry sedang menemui seorang wanita yang bernama Jane. Ia lalu menanyai Jane, siapa saja yang telah ia beritahu nama tersebut. Jane lalu menjawab, ia sudah memberitahu nama tersebut pada Rick, suaminya. Larry kemudian ke mobil dan mengambil senjatanya. Dan kemudian ia menembak Jane dari luar pintu. Ia lalu mencari Rick yang mengalami kelumpuhan ke atas dan menyuruhnya mengatakan siapa saja yang ia beritahu nama tersebut. Rick lalu menjawab bahwa ia telah memberitahu Giselle, tetangganya. Rick mencoba menghentikan Larry menembak, namun Larry tetap menembaknya. Di saat yang sama ia melihat Giselle dan putrinya ada di luar. Dengan wajah penuh kesedihan, ia pun melanjutkan memburu mereka berdua. Di perjalanan Larry terus berucap, jangan pikirkan dan jangan katakan. Dan kemudian Larry masuk ke rumah mereka dan terdengar kembali suara tembakan. Sampai di sini kita belum diberitahu nama apa yang dimaksud oleh Larry hingga ia membantai orang-orang tersebut. Scene kemudian beralih ke masa sekarang. Terlihat 3 orang remaja bernama Elliot, Sasha dan juga John. Hari itu mereka memulai perkuliahan dan menyewa sebuah rumah di dekat sana. Setelah melihat-lihat rumah tersebut, mereka menemukan furniture bekas si pemilik rumah yang lama yang ditaruh di ruangan basement. Mereka lalu meletakkan semua furniture ke tempatnya masing-masing hingga rumah tersebut siap ditempati. Beberapa hari kemudian Elliot mengundang kakaknya yang bernama Virgil beserta istri dan anaknya yang bernama Alice. Tak lama setelah itu, beberapa teman mereka pun ke sana dan mengadakan sebuah pesta kecil. Saat pesta berlangsung, Alice ingin berkeliling di sana dan sampailah ia di kamar Elliot. Di sana ia melihat sebuah koin di bawah meja kecil. Sesaat ia ingin mengambil koin tersebut, namun ia mengurungkan niatnya. Ia pun menaruh koin tersebut kembali ke atas meja. Alice kembali menemui pamannya dan mengatakan perihal koin yang ia temukan. Elliot pun merasa aneh karena ia tak pernah melihat koin yang Alice ceritakan. Elliot kemudian ke atas dan melihat sebuah koin di bawah meja. Setelah itu ia pun menaruhnya di laci meja, namun koin tersebut terjatuh. Elliot kemudian mengeluarkan laci untuk melihat apakah lacinya sudah rusak. Namun anehnya, laci tersebut baik-baik saja. Selain itu, ia juga melihat banyak tulisan di dalamnya yang berbunyi, jangan pikirkan, jangan katakan. Ia pun penasaran dan menarik kertas tersebut yang di dalamnya terdapat sebuah tulisan berbunyi The Bye Bye Man. Setelah acara selesai, Sasha mengajak seorang teman sekolahnya yang bernama Kim yang dikenal sebagai cenayang untuk menerawang rumah tersebut. Karena Sasha merasakan aura di sana begitu menyeramkan. Kim kemudian menyalakan wangi-wangian untuk mengusir makhluk-makhluk yang mengganggu di sana. Dan kemudian ia mengajak semua berkonsentrasi di ritual berikutnya. Sejenak Elliot tidak percaya dengan hal semacam itu. Namun setelah Kim menerawang masa lalu mereka bertiga, Elliot mulai percaya kemampuan Kim. Saat Kim mulai berkonsentrasi, ia mengatakan kalau ia tidak kuat lagi berada di sana. Di dalam terawangannya, ia hanya melihat sebuah kalimat jangan pikirkan, jangan katakan. Hanya itu saja terbayang di pikirannya. Dan kemudian, Elliot mengucapkan kata The Bye Bye Man. Bye bye, man. Semua lampu tiba-tiba padam dan Kim pun tiba-tiba ambruk. Di malam harinya, Elliot terbangun dan kaget melihat sosok hitam di kamarnya. Yang ternyata setelah ia lihat itu adalah jas hujan. Keesokan harinya Kim diantarkan pulang oleh John. Namun setelah sampai di tujuan, John melihat rambut Kim dipenuhi belatung. John kemudian cepat-cepat pergi dari sana. Setelah sampai di rumah, ia langsung menghampiri Sasha dan mengatakan kalau Sasha hari itu sangat mempesona. Elliot dan Sasha pun merasa John sangat aneh sekali hari itu. Setelah itu John kembali memperlihatkan dirinya tanpa busana di depan Sasha.
Saat Sasha mau memanggil Elliot, John sudah tidak ada. Ia berniat menceritakan hal tersebut pada Elliot, namun ia mengurungkan niatnya. Di malam harinya saat Elliot menelpon, ia mendengar sesuatu dari ruang basement. Ia berusaha memanggil teman-temannya tapi tidak ada jawaban. Ia kemudian mengecek ruangan basement sendirian. Namun sesampainya di sana, ia menemukan bekas goresan-goresan ada di dinding yang mirip seperti bekas cakar binatang. Selain itu, ia juga menemukan satu koin lagi di sana. Tiba-tiba di saat yang sama, ia melihat sosok melewatinya. Ia pun berlari namun pintunya malah terkunci. Beruntung John dan Sasha mendengar teriakannya. Elliot kemudian menanyakan John dan Sasha dari mana, karena ia tak melihat mereka berdua di dalam rumah. John mengatakan bahwa sedari tadi mereka berdua belajar di meja tersebut dan belum ada kemana-mana. Elliot pun merasa aneh karena sedari tadi ia tidak melihat John dan Sasha ada di meja tersebut. Malam itu Sasha juga bercerita kalau belakangan ini ia merasa kurang sehat. Ia juga merasa aneh, di buku catatannya ada gambar seorang pria yang membawa seekor hewan buas, yang mana ia sama sekali tidak ingat kapan ia membuatnya. Ia merasa kalau sosok yang ia gambar tersebut adalah sosok Bye Bye Man. Ia takut sekali karena bayang-bayang Bye Bye Man selalu menghantuinya. Ia juga merasakan belakangan ini mereka bertiga sering mengalami ilusi, di mana apa yang dilihat Elliot berbeda dengan apa yang dilihat Sasha dan juga John. Namun Elliot berusaha menenangkan Sasha dan mengatakan kalau Bye Bye Man itu hanya cerita dan tidaklah nyata. Di malam harinya tidur Elliot terganggu karena ia mendengar sesuatu dari sebuah ruangan kecil di kamarnya. Saat ia menatap ke ruangan tersebut, seperti ada seekor binatang di dalam sana. Dan tiba-tiba dari jas hujannya keluar sosok seorang pria tua. Ia pun sangat kaget dibuatnya. Keesokan harinya Sasha dan Elliot pergi ke kampus. Di sana Elliot menyempatkan diri mencari informasi terkait Bye Bye Man. Namun rupanya di internet tidak ada informasi apapun mengenai Bye Bye Man. Ia pun mengganti kata kuncinya dengan kalimat jangan pikirkan, jangan katakan. Dan kemudian muncul sebuah arsip kematian yang ada di tahun 69. Kematian tersebut atas nama seorang bernama Redmond. Ia kemudian ke perpustakaan yang dibantu oleh seorang pegawai bernama Watkin. Ia pun akhirnya berhasil menemukan file tersebut. Di tempat berbeda, Sasha menyempatkan diri menemui Mr. Daisy, si pemilik rumah kontrakan. Ia lalu menanyakan perihal rumah tersebut dan menceritakan sebuah meja lampu yang ia temukan di ruang basement. Dan ternyata meja lampu tersebut bukanlah milik Mr. Daisy. Ia mengatakan bahwa ia membelinya dari seseorang beberapa tahun lalu. Kembali ke perpustakaan. Di sana Elliot menceritakan pada Miss Watkin kalau sebenarnya yang ia cari adalah informasi tentang Bye Bye Man. Ia pun bingung kaitan kematian Larry Redmond dengan The Bye Bye Man. Ia pun membuka file tersebut dan mendapati tulisan yang sama. Selain itu, ia juga menemukan sebuah artikel yang dibuat Larry tepat 2 hari sebelum kematiannya. Di dalam artikel tersebut, diceritakan di sebuah daerah bernama Iowa, ada seorang remaja bernama Samuel yang mengalami gangguan jiwa, yang kemudian dilaporkan telah membunuh orang tua dan saudaranya. Pada para reporter, ia mengatakan kalau ia diperintahkan oleh The Bye Bye Man. Hingga pada suatu hari, ia ditemukan tewas mengenaskan di rumah sakit jiwa. Scene kemudian kembali memperlihatkan Larry yang sedang berada di rumah temannya yang bernama Giselle. Giselle berusaha mengatakan kalau ia tidak memberitahu siapa-siapapun tentang kata tersebut. Tapi Larry tetap menembak Giselle dan putrinya. Dan setelah itu ia didatangi oleh The Bye Bye Man yang membawa seekor hewan buas. Hewan tersebut kemudian memakan mayat Giselle. Larry kemudian mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan Bye Bye Man menang. Ia pun menenggak racun serangga hingga ia pun tewas di tempat tersebut. Watkin kemudian berpendapat kalau Larry hanyalah seorang penulis yang membunuh orang-orang karena terinspirasi oleh tulisan-tulisan yang ia karang. Saat Watkin pergi, Elliot mencoret-coret semua tulisan Bye Bye Man di artikel tersebut. Namun di saat yang sama, sosok Bye Bye Man mendatanginya. Hingga ia kembali dikagetkan dengan kedatangan Miss Watkin. Elliot lalu cepat-cepat pergi untuk menemui Sasha. Namun saat di perjalanan, ia malah melihat Sasha malah dijemput dan dipeluk oleh John. Elliot yang merasa ada yang tidak beres di rumahnya, kemudian menemui Kim. Elliot pun meminta Kim untuk ikut dengannya. Namun tanpa Elliot ketahui, sesuatu yang buruk telah terjadi pada Kim. Terlihat ia sedang mencuci tangannya yang penuh dengan darah segar.
Di sepanjang perjalanan, Kim menceritakan bahwa kegilaan yang mereka alami adalah karena Bye-Bye Man. Kim juga bercerita kalau ia juga sudah memberitahu Katie sepupunya. Namun ia mengatakan ia sudah mengatasi hal tersebut. Di saat yang sama, Elliot melihat sebuah gagang yang berlumuran darah di tasnya Kim. Tak lama kemudian, Kim melihat beberapa orang terjebak di lintasan kereta. Ia pun meminta Elliot untuk menepi. Kim kemudian keluar dan berlari ke arah orang-orang tersebut. Elliot terus mengejar dan berusaha menghentikan Kim, hingga Kim tak sadar kalau ada sebuah kereta melintas dan kemudian menabraknya. Saat malam tiba, para petugas sudah tiba di lokasi kejadian, begitu pula John dan juga Sasha. Elliot lalu menceritakan pada mereka berdua apa yang sebenarnya telah terjadi dan meyakinkan kalau semua ini adalah perbuatan Bye-Bye Man. Elliot kemudian meminta pada mereka untuk tidak menyebut apalagi memberitahu nama tersebut pada orang lain, karena siapapun yang mendengar nama Bye-Bye Man akan selalu dihantui olehnya. Setelah itu seorang petugas bernama Shaw mendekati mereka dan mulai menginterogasi Elliot. Saat berada di kantor polisi, Detektif Shaw mengabarkan bahwa tim kepolisian menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Kim, yang mana isi surat tersebut menyebutkan bahwa Kim bertanggung jawab atas kematian Katie sepupunya dan juga kematian Elliot, John dan Sasha. Itu berarti Kim ternyata punya rencana membunuh Elliot, John dan juga Sasha. Shaw pun berusaha mencari tahu apa alasan Kim ingin membunuh mereka bertiga. Namun Elliot tidak berkomentar apapun tentang hal tersebut, karena ia takut ia akan mengucapkan kata Bye-Bye Man di hadapan Detektif Shaw. Alhasil, Elliot pun kemudian diizinkan pulang. Sesampainya di rumah, Elliot mendengar suara desahan Sasha dan John di kamarnya. Ia pun masuk dan melihat John sedang melakukan enak-enak dengan Sasha. Elliot pun kalap dan mengambil stik bisbol dan kemudian menghantam kepala John. Namun setelah itu, ia malah melihat John berdiri dengan masih berpakaian utuh. Begitu juga keadaan Sasha di ranjangnya, yang ternyata ia sedang berhalusinasi. Di saat yang sama, ia mendapatkan telepon dari Miss Watson. Ia menceritakan setelah menyebut nama Bye-Bye Man, ia mulai mendengar dan melihat hal-hal aneh. Selain itu, ia juga mengaku telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan kemudian terlihat Miss Watson sepertinya telah membunuh suami dan juga anaknya. Namun percakapan tersebut tidak bisa ia lanjutkan karena Elliot secara tidak sengaja mendapatkan secari kertas dari saku jaket Sasha yang berisi sebuah nama orang yang menjualkan meja lampu Bye-Bye Man pada Mr. Daisy, yang mana orang tersebut adalah istri dari Larry Redmond. Sadar bahwa meja kecil tersebut penyebab semua kekacauan itu, ia pun membawanya keluar dan membuangnya. Dan kemudian ia kembali dan berpamitan pada Sasha. Elliot segera meluncur ke kediaman istri Larry Redmond dan ia pun diterima baik olehnya. Elliot kemudian mengatakan kalau ia yakin sekali kematian Mr. Larry bukan karena gila, namun karena sesuatu yang jahat mengincar nyawanya dan orang-orang yang telah ia beritahu. Miss Larry mengatakan kalau ia tidak tahu apapun yang telah terjadi pada suaminya. Namun seingatnya, Larry pernah menulis sebuah artikel tentang seorang remaja dari daerah Iowa yang membunuh semua keluarganya. Dan setelah ia menyelesaikan artikel tersebut, ia melihat suaminya memenuhi seluruh dinding kamarnya dengan tulisan "Jangan katakan, jangan pikirkan". Semua ruangan terdapat tulisan itu, termasuk meja lampu tersebut. Miss Larry terus menanyakan maksud tulisan tersebut pada suaminya. Namun Larry hanya menyebutkan sesuatu tersebut dapat menyebabkannya berhalusinasi, sehingga kamu akan gila dan membunuh dirimu sendiri. Dan setelah itu Larry pergi dengan membawa senjatanya. Miss Larry pun tidak pernah menyangka kalau Larry akan melakukan hal sekeji itu. Miss Redmond tak banyak mengetahui apa yang telah terjadi pada suaminya. Namun ia merasa beruntung karena suaminya tidak menceritakan rahasia tersebut padanya. Jika tidak, ia pasti sudah mati. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan cara menghabisi orang-orang yang mendengar namanya. Dan setelah itu, Elliot harus bunuh diri seperti yang dilakukan Redmond, agar rahasia tersebut tidak menyebar kemana-mana. Mrs. Larry pun menyerahkan sebuah senjata pada Elliot. Beberapa saat kemudian ia melihat Mrs. Redmond tersambar api. Ia pun terus menyuruh Elliot agar ia menembaknya. Namun Elliot tidak menembaknya karena ia tahu itu adalah ilusi dari Bye-Bye Man. Dan ternyata ia berhasil melewati ilusi tersebut.
Ia sekarang berpikir semua yang ia lihat adalah ilusi. Selama ia dapat mengetahui mana ilusi dan mana kenyataan, ia mampu mengalahkan Bye Man. Ia kemudian meninggalkan Mrs. Larry dan kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan ia sempat menelpon Sasha, namun Sasha tidak menjawab telepon. Elliot pun kemudian mulai cemas dan mempercepat laju mobilnya. Sesaat kemudian ia melihat John berdiri di tengah jalan. Ia pun malah menambah kecepatan dan menabrak John karena ia tahu bahwa hal tersebut tidak nyata. Namun karena terlalu percaya diri, ia malah menabrak Mrs. Watkins yang berdiri di pinggir jalan, hingga Mrs. Watkins tewas seketika dan membuat mobil Elliot jungkir balik. Elliot pun berusaha keluar dengan sisa-sisa tenaganya dan berjalan menuju rumah. Di tempat lain, Sasha terbangun. Ia berusaha memanggil Elliot dan juga John. John pun ikut tersadar karena mendengar Sasha memanggil-manggil namanya. John lalu ke atas mencari Sasha. Namun setelah mereka bertemu, di saat bersamaan mereka mengalami halusinasi, yang mana Sasha melihat John sebagai Elliot, sementara John melihat Sasha sebagai hantu Kim. John berusaha menghindari Sasha, namun Sasha yang melihat John sebagai Elliot malah terus mendekatinya. John lalu naik ke kamar Elliot dan menemukan sebuah gunting. Di saat yang sama, ia mendapati Kim sudah ada di belakangnya. Tak lama kemudian, Elliot yang sudah sampai di rumah mendengar Sasha berteriak kesakitan. Ia pun meneriaki mereka berdua agar tidak percaya dengan semua yang mereka lihat, karena itu semua tidaklah nyata. Elliot terus berlari menuju arah suara Sasha, dan sesampainya di sana, ia melihat John sedang menghujani gunting ke arah Sasha. Elliot berusaha menghentikan John, namun John malah menyerang Elliot. Hingga tidak ada pilihan lain, Elliot pun akhirnya menembak John. Namun setelah itu ternyata yang ditembak Elliot bukanlah John, melainkan Sasha. Rupanya Elliot juga mengalami ilusi, yang mana ia melihat Sasha sebagai John. Sementara itu John terkapar di lantai dengan wajah yang penuh luka tusukan. Sesaat kemudian mereka berdua melihat seekor hewan buas keluar dari ruangan kecil dan diikuti oleh kemunculan Bye Man. Bye Man kemudian mendekati Elliot dan kemudian memberinya sebuah penglihatan, di mana di sana terlihat di masa depan Alice keponakannya akan mengalami hal yang serupa. Di saat yang sama ternyata Virgil datang untuk berkunjung. Si Elliot kemudian berlari turun untuk mencegahnya masuk. Elliot lalu berteriak menyuruh Virgil agar pergi dari rumahnya. Namun Virgil terus bersikeras untuk masuk karena Alice katanya kebelet pipis. Elliot pun berusaha menutup mulutnya karena ia takut akan mengatakan Bye Man. Virgil pun makin penasaran dengan sikap Elliot yang sangat aneh. Namun sesaat kemudian Elliot melihat mayat Sasha dilemparkan ke bawah. Dan kemudian si Bye Man menuruni tangga dan mendatangi Elliot. Bye Man dengan sihirnya berusaha membuat Elliot mengucapkan kata Bye Man. Sesaat kemudian ia sadar kalau ia harus segera mengakhirinya. Ia kemudian mengambil pistol dan berencana mengakhiri penyebaran nama Bye Man. Ia kemudian menembak kepalanya sendiri. Kakaknya pun tersadar kalau si Elliot sudah bunuh diri. Setelah itu ia mendapati anaknya tidak ada di sana. Ia pun mencari ke sana kemari, namun ia tak menemukan Alice. Hingga saat ia kembali ke mobilnya, ternyata Alice sudah ada di sana. Beberapa saat kemudian, mereka melihat bangunan tersebut sudah dilalap api. Mereka pun kemudian meninggalkan tempat tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, Alice menceritakan bahwa ia menemukan 2 buah koin dan juga sebuah tulisan di laci meja kecil. Namun beruntung, ia belum bisa membaca dengan lancar, sehingga ia tidak tahu apa yang tertulis di sana. Film kemudian diakhiri dengan memperlihatkan petugas pemadam dan kepolisian telah tiba di lokasi kejadian. Di sana detektif Shaw menghampiri John yang berusaha keras mengucapkan sesuatu dengan sisa-sisa tenaganya. Dan kemudian film pun selesai. Oke guys, jadi alasan Larry di awal film membantai semua temannya karena ia merasa bertanggung jawab untuk menghentikan penyebaran nama Bye Man. Karena jika ada seseorang yang mendengar nama tersebut, mereka akan menjadi gila, mulai membunuh orang lain, hingga ia sendiri nantinya juga akan menjadi korban Bye Man. Jadi ketika ia sudah mengakhiri hidupnya, Bye Man tidak akan pernah diketahui keberadaannya. Oke guys, jadi sekian dulu alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan kita akan bertemu kembali di video berikutnya.